Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semoga kondisinya sehat semua ya. Siang, Mbak. Oke, baiklah. Marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan pagi ini menjadi manfaat dan menjadi barokah buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Oke. Oke, gimana untuk tugas yang kemarin? Apakah ada kesulitan? Oh ya, Mas Leon atau Mas Faris kemarin bagaimana yang kasusnya kemarin yang belum terselesaikan kasusnya punya siapa ya? Yang mana ya, Pak? Saya Nah, lupa ya. saya Dalam- juga lupa, Mas. Yang bagian alter ya. Yang bagian alter kalau nggak salah. Kita coba. Kemarin yang punya kasus mungkin bisa sharing. Kemarin sampai mana? Oke ya. Halo Mas Atar, kemarin aman tugasnya udah selesai? Sudah Pak. Oke, sip. Nggak ada kendala ya? Selain beberapa yang saya karena lupa komennya apa saya modifikasi di PHP adminnya enggak. Oke, aman. Mbak Lilian gimana? Apakah ada kesulitan dengan tugas yang kemarin? Enggak Pak, aman. Oh, sip. Cuma pas itu lupa gimana cara buka PHP My Admin aja, jadi Oh, bisa langsung diedit di PHP MyAdmin. Oke, berarti nggak ada masalah ya? ya Pak. Berarti coba saya cek yang sudah mengumpulkan berapa ini. Pak, saya ada kendala, Pak. Oh, boleh Mas Dama, langsung share saja Mas Dama. Ini saya lagi di HP, Pak. Belum Oh, lagi pindah di ke- HP. Masalahnya apa, Mas? Ini, Pak, kemarin tuh saya kan ini itu SQL-nya itu suka stop sendiri, Pak. Oh, ininya apa? XM-nya. MySQL-nya saja atau Apache-nya juga? SQL-nya aja. Jadi Apache itu masih bisa, tapi MySQL-nya enggak, Pak. Oke. Atau mungkin perlu ganti portnya ya? Mungkin nanti kalau bisa di depan komputer mungkin coba Iya, Pak. bisa Saya baru mau nyalain. Oke. Nanti mungkin coba share screen ya. Jadi kita bisa tahu mungkin ada alternatif, misalkan kita coba ganti portnya atau yang lain. MBD BCIT. Ini ya. Oh, tugasnya kemarin sudah saya buatkan di sini belum ya? Oh, ini beda. Kok saya bingungan nyari kelasnya ini. MBD. Oke, ini. Oke, sip. Yang submit cukup banyak, 16. Yang belum submit ini kenapa? Ada kendala apa? Boleh disampaikan? Oke, baiklah. Berarti kita hari ini nyoba kasus yang baru ya. Nah, di sini kalau berdasarkan modul, kita kemarin sudah menyelesaikan untuk database ini. Database
Kayak kemarin ya. Oh, database ini ya, database sekolah. Nah, di kasus yang selanjutnya, di sini kita akan coba menerapkan data manipulation language. Nah, di sini nanti seperti select, insert, delete, update pada database yang sudah ada. Nah, sebelumnya untuk memantapkan latihan yang kemarin, kita akan coba buat database yang baru. Di sini di modul sudah ada urutannya nih. Penggunaan database baru, kita langsung masuk ke bagian prakteknya. Di bagian prakteknya berarti di bagian ini, membuat database rumah sakit kalau nggak salah ini. Iya, rumah sakit nanti ada jadwal dokter, resep, penyakit pasien, dan obat. Kalau nggak salah di sini juga sudah ada apa? Kalau nggak salah saya pernah buat videonya. Nanti saya cek lagi. Oke. Mas Leon siap ya? Mas Faris siap? Kita mulai bersama. Ya, Pak. Oke. Seperti biasa ya. Oh, ini saya geser dahulu. Berarti yang kita perlu lakukan adalah masuk cd backslash, kemudian cd xtemp backslash mysql bin. Oke, mysql min u root. Oke, jangan lupa pastikan xtemp-nya sudah jalan ya. Jadi pastikan xtemp-nya sudah jalan. Ininya pastikan sudah jalan. Oke. Kalau sudah, nah kita berarti coba database-nya ada apa aja? Show databases. Oke, kemarin rumah sakit ternyata di sini juga sudah ada. Nanti saya ganti rumah sakit misalnya. Berarti create database baru ya, create database rumah sakit misalkan underscore NIM saya misalkan. Jangan lupa diakhiri titik koma, kemudian kita gunakan use rumah sakit. Rumah sakit 2147. Oke. Kalau sudah, tabel yang pertama kita buat adalah tabel dokter. Berarti create tabel dokter. Mudah-mudahan ini nggak terlalu kecil ya, saya besarkan dikit. Create tabel dokter. Create tabel dokter, kemudian apa ini? Ada kode dokter. Kemudian ininya char 5. Kemudian ini udah ada wajib diisi ya, not null, primary key. Setelah kode dokter ada nama varchar 30, not null juga wajib diisi. Oke, kemudian alamat varchar samakan 30, kemudian gender. Nah, kalau gender di sini pakai char 1 ya. Kalau di MySQL di sini pakai cek L atau P memungkinkan nggak ya, Mas Leon? Mas Faris dulu masih ingat? Gimana, Pak? Yang buat cek P atau L itu ya, Pak? Kayak Bisa sih, Pak. model
Penulisannya gimana ya kalau di tinggal sini? sebentar. Saya sudah lama nggak ngecek pakai yang cek L atau P ini. Atau sementara kita tuliskan cara satu dulu atau bagaimana? Memungkinkan nggak? Itu juga nggak apa. Sementara ini dulu saja ya. Nanti gampang kita ganti untuk ininya ya. Pakai alter nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke gaji. Gaji pakai numerik. Besar sekali. Oke. Seperti ini. Atau Mas Leon ada saran? Kalau pakai money gimana Pak? Money gitu. Bukan pakai numerik. Berarti nanti ada bisa ada rupiahnya kayak gitu atau gimana? Nanti kayak ada pembulatan dari rupiahnya, misalnya 18.000, nanti di belakang 18.000 itu ada 0,000. Tapi bebas sih Pak sebenarnya amannya. Cuman Oke. takutnya nanti kalau range-nya itu terlalu tinggi gitu, Pak. Dia nggak soalnya sendiri. Berarti money Ada batasan. ininya apa? Gimana ya Pak? Ini misalkan saya errorkan dulu ya. Oke. Saya ulangi. Tadi nama, alamat. Tadi gendernya mau pakai apa Mas Faris? Pakai cek. Bisa ini. Cek. Gender. Yang ada Apa? orangnya. Or gender sama dengan P. Gender. Ini aja, udah cukup ya. Iya. Kemudian yang ininya apa tadi? Gaji. Pakai money tulisannya Biasa Pak, MONEY. gini aja, panjangnya. Iya. Nggak usah pakai parameter Pak. Nanti langsung kayak gini. Seperti ini. Iya. Oke, kita coba. Error. Oh, error ya. Kita coba cek manual corresponding. Nah, ini sepertinya versinya nggak mendukung ini. Di line 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ininya, Mas. Money-nya. Money-nya nggak support ya berarti. Berarti pakai numerik aja dulu ya. Iya Pak. Oke. Alamat, gender, numerik. Oke, sudah bisa ya. Oke, show tables. Oke, tabel dokter sudah. Coba kita lihat DSC dokter. Oke, sudah. Kode dokter. Permisi Pak, Iya Mas, silakan. punya saya error ini kayaknya. Coba share screen, silakan Mas. Errornya di mana? Create tabel dokter, ada dokter. Itu belum di-use ya database-nya. No database selected, Mas. Berarti belum di-use. Belum use rumah sakit. diaktifkan database-nya, Mas. Oh iya benar Pak, biar aktifin dulu. Oke. Pak, Tinggal nanti di anak panah aja diulangi perintahnya. Oke? Pak. Yang lain?
Pak, ini saya Pak yang mau Oke, itu Pak. Pak yang SAMPP Pak. Oh, boleh share screen silakan Mas Dama. Ini Pak. Shutdown. Jadi ini apa tuh namanya ya blockport atau missing dependency Pak. Jadi begitu saya start ini shutdown sendiri Pak. Hmm, Mas Leon pernah mengalami, kalau perkiraan saya kita coba ganti port aja ya. 880 misalkan. 80. Mas Faris, Ya ada Pak. usul? Press the lock button. Baru pertama kali ngalamin. Lock port, missing dependencies. 6 April 2021. Oke Mas, coba di stop Apache-nya lagi Mas. Coba jalankan start MySQL-nya saja. Sama Pak. Sama ya. Berarti coba masuk ke config di sana, di Apache-nya. Yang mana Ya, Pak? klik itu Yang mana Pak? paling atas. Coba ganti portnya memungkinkan nggak? Dibuka Mas, filenya mana? Sudah Pak. Mana Mas? Sebentar Pak. Oke. Ini Pak. Coba Ctrl F Mas, Sudah. ketik listen. Bentar. Oh nggak bisa. Ctrl F, listen. Ini Pak. Turun bawah, terus port, ada tulisan port. Nah, itu ada listen 80 coba. Diganti 8080. 80 80. 80 sudah Pak. Coba close, simpan. Coba jalankan Apache-nya sama ininya bisa atau enggak. Sama Pak. Kenapa ya? Coba masuk ke fitur config-nya dulu deh. Fitur config yang mana Kak? Iya itu yang itu. Terus udah masuk belum ke fitur Ya. config-nya? Sudah. Bentar. Oke. Oh, kayak gini ya bentuknya ya. Portnya kok 3306 ya, Mas? Oh, saya nggak tahu, Pak. Enggak, saya nanya Mas Leon. Iya, Pak. Gimana? Ini portnya 3306. Apakah berefek? Sebenarnya tuh nggak ngaruh sih kalau di ininya ya, MySQL. Oh, Mas Dama ini yang install MySQL-nya di D, new folder ya. Oh iya. Kemarin memang sengaja installnya di D ya, Mas? Iya, Pak. Kenapa, Mas? Saya kemarin apa tuh namanya ya langsung nyoba di D, Pak. Nggak di C, Pak. Apa harus di C, Pak? Enggak sih. Berarti alternatif yang bisa dicoba, sebelumnya sudah pernah diinstal server lokal juga atau yang lain belum? Belum. Kalau saya perkiranya sih tak uninstall kemudian tak install lagi sih. Jadi pindah lokasi aja, Pak. Atau Mas Leon, Mas Faris ada saran?
Baru pertama ya Pak ngalamin kayak gini. Makanya biasanya kan Apache-nya sekaligus kayak gitu kan. Iya, Apache-nya yang nggak jalan. Oke Mas, yang pertama dilakukan, pertama di-uninstall dulu Mas. Nah nanti Mas Dama coba install di C saja nggak apa-apa. Nggak usah dibuat new folder seperti ini. Oke, Iya Pak, iya Pak, siap Pak. install di C, coba nanti jalanin, nanti konfirmasi ke saya lagi ya. Iya Pak, siap Pak. Makasih Pak. Sama-sama Mas. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah tabel dokter, kita masuk ke tabel pasien. Berarti selanjutnya adalah tabel pasien. Create tabel pasien. Create tabel pasien, isinya kode pasien, kemudian char 5, char 5, primary key not null juga. Not null, primary key. Nama, varchar, not null. Tanggal lahir, date time, kemudian ada gender, sama seperti tadi berarti ya. Kita gunakan gender sama seperti tadi. Seperti ini, kemudian ada alamat. Alamat varchar 30. Numerik periksa. Oke. Oke, kita jalankan. Saya kira aman ya. Oke. Kalau sudah, kita buat untuk yang kode penyakit. Apa tabel penyakit? Tabel penyakit. Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya, Mau nanya. silakan. Kalau Mas. misalnya saat buat tabel gitu, Pak, terus kemudian kayak nama varchar gitu, terus ada kesalahan kayak salah tulis itu gimana cara gantinya, Pak? Salah tulisnya sudah sampai mana? Belum selesai? Sudah Belum selesai gitu, diakhiri? baru sadar gitu, Pak. Oh, baru sadar kayak saya tadi. Di-errorkan dulu saja nggak masalah, Mas. Tapi udah kayak tulisan query oke gitu, Pak. Oh, kalau query oke, nanti kita edit bersama menggunakan alter tabel, Mas. Baik, Pak. Nanti kita contohkan ya. Baik, Pak. Anda salahnya di bagian tipe datanya atau apanya, Mas? Kalau kemarin sih udah pas lagi ngisi data sih, Pak. Mungkin kalau misalnya nanti ke depannya ada kesalahan saat buat tabel gitu, mungkin sekalian sama tahu sama gitu, Pak. Oke. Nah, bisa opsinya nanti kita coba contohkan. Misalkan ada beberapa opsi sih alter. Ada misalkan satu baris, misalkan nama varchar. Saya pinginnya misalkan char, misalkan. Nah, saya bisa yang ada beberapa cara alter, hapus field tersebut, kemudian kita tambahkan ulang juga bisa. Atau bisa langsung dengan kemarin, langsung mengganti tipe datanya, fieldnya masih sama. Nah, nanti kita coba ya. Oke, misalkan selanjutnya apa ini? Tabel penyakit ya. Kode penyakit sama kayaknya. Oh ya, sama char 5. Kode penyakit. Kode penyakit. Kemudian penyakit. Varchar 30. Varchar 30.
Oke, sudah. Penyakit, obat. Oh, cukup banyak ini ternyata. Jadwal dokter, penyakit, obat, kode obat sama kayaknya. Tinggal kita ganti kode penyakit menjadi kode obat. Oke. Kemudian obat. Sama, tinggal kita ganti obat. Oke, selanjutnya jadwal dokter ya. Jadwal dokter. Jadwal dokter. Ini ada kode jadwal, saya kira sama. Kode jadwal. Oke, kemudian hari varchar 10. Mas Faris, penulisannya sama ya berarti ini? Atau sedikit berbeda? Kayak tadi. Cek. Hari. Harus satu-satu atau bisa langsung kayak gini, Mas? Pakai in nggak sih Pak kalau Pakai apa? metodenya mau Senin sampai Sabtu? Iya, penulisannya berarti pakai in kayak gini. Hari di setelah hari itu ada in, Pak. Setelah hari ada spasi nggak? Iya, gitu. Habis itu nggak usah pakai sama dengan, Langsung. pakai buka kurung lagi. Nah, habis itu harinya ditulis semua. Pakai petik. Oh. Petik Senin, petik lagi, Oke. koma dulu deh, koma petik Selasa. Saya tulis Selasa. Sabtu. Kamis. Jumat. Sabtu. Oke, misalkan sudah. Kurungnya 2 kali ya, Pak? Mana. Ada yang kurang? Yang bagian Oh iya. tutup kurung Sabtu. Nah, kayak gini rekan sekalian, kita ulangi. Kode jadwal, kurang kurungnya. Iya. Oke, hari shift sekarang. Shift varchar 10. Kalau ini kayak tadi aja ya? Bisa pakai cek. Cek tadi dalam kurung shift kayak gini aja nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Sama dengan pagi. Itu sama dengan apa strip ya, Pak? Yang mana? Nah, itu. Yang mana? Shift. Sama dengan. Oh iya. Oh, terlalu kecil ya? Punya saya terlalu kecil. Saya minimize sih tadi, Pak. Oke. Pagi pakai or berarti ya? Oh iya, pakai or saja. Oke. Sore. Nah, ini kode dokter ya. Berarti pakai kunci tamu. Foreign key ya. Yep. Kode dokter. Pakai cara yang pertama kemarin saja, yang agak panjang. Tulis dulu. Iya, Pak. Oke, ini aja ya.
Kemudian foreign key. Kurang I, Pak. Foreign key. Oh, iya, iya, iya. Oke. Foreign key. Kemarin langsung kode dokter ya. Dokter, kode dokter. Coba cek lagi kalau ada yang salah, Mas. Iya, Pak. References. Ini langsung ya kemarin? Iya, langsung nggak usah pakai dokter, Pak. Nah, Foreign key kode dokter, references dari tabel dokter, habis itu panggil kode dokternya. kode dokter. Iya, udah bener. Kurung Oke. 2 kali, Pak. Sip. Kurang 1, Pak. Ada yang kelupaan. Ya. Ini ya. Oke. Iya. Tinggal yang terakhir nih yang cukup banyak untuk tabel resepnya ya. Create tabel resep. Resep. Kemudian apa ini? Tadi sudah saya rekam belum ya? Saya kelupaan nih. Sudah, Pak. Oh, oke. Tabel resep, kemudian kode resep ya. Kode resep mana? Resep. Resep. Kode resep. Kemudian hari. Hari sama ya. Berarti ini hari, tanggal ada nggak? Tanggal. Oke. Oh, tanggal lahir ini. Oh, tanggal biasa. Tanggal, date time. Saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Create tabel resep, kode resep, hari, tanggal, kode pasien, char 5. Kalau misalnya langsung gitu boleh dicoba sih, Pak. Soalnya penasaran juga masa harus nulis di bawahnya sendiri gitu. Boleh. Jadinya kode pasien char 5 langsung saja di situ foreign key. Foreign. Lupaan. Foreign key. Berarti langsung kode pasien. Pakai references dulu, Pak. References. Ini pakai cara yang satunya ya. References. Dari tabel mana itu, Pak? Dari tabel pasien berarti. Pasien. Terus panggil apa yang mau di kode pasien. Iya. Oke, coba lihat. Sudah ya, saya enter ya. Iya. Berarti sekarang kode penyakit. Penyakit. Sama ya? Sama, Pak. Pak, mau nanya. Silakan, Mbak Putu. Tadi sampai date-time-nya udah dibuat, belum ditambahin yang lain. Nambahinnya gimana? Apanya? Untuk tabel resepnya. Oh, udah di titik koma diakhiri. Iya. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita coba tambahkan pakai, misalkan gini ya. Pakai alter. Pakai alter nanti. Jadi lanjut untuk tabel berikutnya aja dulu, Pak.
Oh iya Pak, Ini udah tabel terakhir. Mbak. Oh, artinya dipasangin dulu ya? Enggak, nanti kita bahas habis ini ya. Kita selesaikan. Oh iya Oke, Pak, itu ada yang kurang. kode penyakit tuh di tabel penyakit Pak, bukan di tabel pasien. Wah, ketahuan nih. Kita errorkan dulu ya. Pak, Mas, ya gimana Mas? saya mau izin dulu Pak jemput adek Pak. Oh silahkan Mas, monggo. Ya Pak, makasih Pak. Oke, resep tadi kode mana kode pasien. Ini benar ya? Bukan kode Yang kode resep dulu. mana resep terus hari terus tanggal kayak gini ya. iya, Koma terus kode pasien itu sudah benar, kode pasien, penyakit sudah benar. Oh ya, penyakit terus obat. kode obat. Iya. Kode obat kemudian kode obat. Ada lagi? Dokter. Terakhir. Oke. Kode dokter. Nah, Kayaknya berarti nggak bisa foreign key menggunakan langsung. Berarti emang harus sendiri-sendiri, Pak. berarti untuk yang Mario DB sudah nggak sesimpel yang dulu ya. Iya. Oke, kita ulangi lagi. Kode resep, hari, tanggal, kode pasien, koma satu kali mana? Yang bawah, Pak. Kode pasien, apa aja itu? Kode pasien, kode penyakit. Kode penyakit, kode obat, kode dokter. Penyakit. Kode obat, kode dokter. Oke, kemudian mana? Kita pakai ini aja. Foreign key. Penyakit dulu ya. Iya. Kode penyakit. Hai, ketik lagi. Kode penyakit. Nggak usah iya Pak, nggak. Nah, itu dihapus. Iya, ini saya ngedit dari belakang. Oh. References. Oh iya. Kode penyakit. Oke, kita coba ini. Penyakit terus apa ini? Oh, pasien. Oh iya, pasiennya. Pasien. Udah ya. Obat. Dokter. Oke, kita coba apakah ini berhasil. Kita coba. Kurung tutup. Oke.
Sudah, silakan rekan-rekan. Mas Atar sudah selesai. Yang lain Mas Andika. Kalau sudah kita akan coba tambahkan. Nah, di sini ternyata sudah ada nih. Oh, ini pakai hari ini. Oke. Ternyata pakai yang ini nggak bisa ya. Mas Faris, dulu kita pernah coba yang ini ya. Berarti ya nggak bisa ya. Ya, Pak. Iya. Oke. Pakai cara yang ini ternyata nggak support di MySQL. Oke, boleh saya lanjutkan? Nah, kita coba show tables. Permisi Pak. Oh Bisa iya, naik sebentar silahkan. belum? Oh, sorry. Yang ini ya, silakan. Oke. Silakan, saya tunggu. Sambil kalau yang ada kesulitan, boleh ditanyakan. Kita akan bahas kasusnya Mbak Putu berarti ya. Pak, saya boleh lihat yang create table obat nggak, Pak? Boleh. Obat itu ada di atas. Mana ya? Oh ini Mbak, silakan Ya, nih. Pak, tinggalan jauh Nggak apa-apa, silakan. create table obat. Modulnya sambil dibuka juga ada sebenarnya Mbak. Di situ ada. Di modul sebenarnya sudah ada sih. Ini. Saya baru sadar ternyata saya kira di modul nggak ada, ternyata ada. Pak, Dalam. saya kok error ya bagian yang harinya. Ini Boleh di-scroll ke bawah, Pak. Mbak Rahmi apa Mbak Tia ini yang Mbak Rahmi. Yang mana? Yang mana, Mbak? Sudah, Pak. Ini sudah ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tadi yang error, Pak. Tia, oke. Nanti habis ini atau Mbak Tia, habis ini share screen nggak apa-apa. Bukan error atau tadi sudah sempat ke bentuk tabel Kan resep apa ya? iya, ini lagi diresepkan, Pak. Tapi ini errornya katanya dari yang hari itu, Pak. Oh, dari yang hari. Oke. Coba Mbak Tia bisa share screen. Rahmanya udah belum, Pak, itu tadi? Mbak Rahma udah selesai belum, Mbak? Udah selesai nulisnya atau belum? Tunggu bentar ya, Mbak Rahma menyelesaikan. Ya, Pak. Oh, kayaknya saya udah tahu salahnya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Pak, saya mau nanya, Pak. Silahkan, Ini Mas Andika. saya ada kesalahan di shift pagi sama shift sorenya itu, Pak. Sudah berhasil tercreate tabel atau belum ya? Iya, sedang create table. Terus kemudian di sini errornya Udah sampai query oke atau belum? Belum ya? Coba share screen saja, Mas. ayo.
Sudah, Pak. Ini saya error di sini. Coba kita cek dahulu hari. Oh Mas, Iya, Pak. hari ini. Bentar, cek. Mas Leon, Mas Faris, kita coba Iya, Pak. amati bersama. Iya. Perasaan sudah kok ya. Kita cek lagi coba. Kode jadwal. Ya, oh ini jadwal dokter ya. Sorry. Saya kira jadwal dokter. Cek hari ini. Kurung tutupnya kurang 1, Mas. Kurang 1, Pak. Itu yang dicek Yang setelah Sabtu itu kurang 1, Mas. Situ tadi. Ulangi coba. Oke, nah itu tambah kurung tutup 1 baru koma. Enter. Ulangi lagi. Shift. Anak panah aja Mas, nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur kayak gitu anak. Oh, kok di copy kayak gitu? Bisa ya Mas? Bisa, Pak. Oh bisa. Saya baru tahu malah di copy kayak gitu. Udah terus. Enter. Terus. Iya, Kak. Terus. Oke. Oh ya bisa. Terima kasih, Siap. Pak. Sama-sama. Yang lain bagaimana? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita masuk ke data manipulation language. Mbak Lilian sudah berhasil sampai selesai ya? Oh, belum Pak, masih error. Katanya ada sintaks yang salah. Saya lupa isi koma. Oke. Menyicil saya tambahkan isinya ya. Oke, berarti sekarang boleh saya lanjutkan atau saya tunggu yang lain dulu? Silakan. Sudah sampai resep atau belum? Oke, kita coba lanjutkan ya. Mas Edo aman ya, Mas Edo? Aman, Pak. Oke, lanjut. Nah, kita coba mengisikan berarti insert into. Insert into apa dulu ini? Dokter ya. Dokter value-nya. Nah, langsung saja berarti ini misalkan D03 kali 1. Misalkan Emma Utami. P Yogyakarta. Oh, maaf. Kurang tanda petik. Yogyakarta 2.500.000. Kurung tutup. Tanda. Ada yang salah? Saya salah ngetik apa ini? Tak kecilkan dulu ya, supaya kelihatan. Insert into dokter value. Dokter gender.
Oh, pengisian gendernya. Mas Faris masih ingat Iya, Pak. ngisi gendernya? Ini kok nggak cocok file P. Oh, Kita coba. ya, harusnya bisa ya. Nggak bisa ya. Nah, makanya kok ada yang Mas Leon mungkin? Mas Lan lagi di kamar mandi, Pak. Tadi Oh, bilang. mana. Padahal tadi untuk yang ini apa? Dokter. Tadi dokter. Atau mungkin coba lihat urutan fieldnya dulu, Pak. Oke. Kita coba ya. DSC dokter. Gender 1. Char. Urutannya kode dokter, nama. Oh ya Allah, saya urutannya yang salah, Po. Tapi alamat di sini alamat dulu padahal loh. Oh, kayaknya modulnya sengaja disalahkan kayak gitu supaya teliti, Pak. siap. Oh ya, rekan-rekan tipsnya seperti itu ya. Baiknya sebelum ngisi insert pastikan cek dahulu describe ya. Nah, ini jadi ketahuan nih posisinya, makanya padahal udah benar. Ini ya, setelah nama itu baru alamat, baru gender ya. Koma T. Bismillah. Oke, aman ya. Kita langsung isikan. Sudah. Oh. Untuk yang kedua siapa ini? Oke, langsung kita isi 2 juta. Pak, kalau dulu itu ngisi langsung banyak gitu bisa ya, Pak ya? Kalau sekarang kok nggak bisa ya? Masa sih? Kita coba aja. Bisa Iya. lah. Kemarin pas saya coba ngisi banyak itu kok. Bisa. Terus saya coba satu-satu sama persis tulisannya kok bisa gitu. Nggak tahu sih, mungkin dari rubah. Makanya kita coba ya, ngisi bahasa, Ya. kita ngisi sama-sama. Iya, Berhasil coba ya, langsung. insert into kayak gini kan, Mas? Benar nggak sih? Iya, Pak. Gitu aja. Kayak gini kan? D. Iya. Atau perlu dalam kurung lagi? Saya kira enggak sih ya. Kan sudah diawali di awal. Makanya. 2 Jakarta. Pak, itu insertnya 2 kali. Enggak, itu kan saya ngeditnya dari belakang. Oh. Jakarta, laki-laki, Suwantoro Harjo. Pak, itu kebalik lagi, Pak. Kebalik lagi, Pak. Apanya? Itu Alamat harusnya dulu. Oh ya. alamat dulu baru. Terima kasih. Oke. L. Suwantoro Harjo. Ini profesor, satunya doktor ya. Suwanto. Waktu modul dibuat, beliau-beliau belum doktor dan belum profesor mungkin. 2. Kita coba seperti ini. Apakah error atau tidak? Kita coba 2 dulu supaya nggak menyesal. Oke. 1.500.000. Perempuan. Semarang. Semarang, kemudian Emi Susanti. Emi Susanti. 3. Kita coba dulu ya, 3. Apakah berhasil? Oh iya. Kenapa ya? Saya kurang tahu kalau gini. Ini Dulu kayaknya soalnya pas zaman saya itu kan bisa kan? bisa, Mas. Iya, makanya. Coba. Satu masih bisa nanti. Yang barengan Mas Leon, yang barengan apa perlu dalam kurung lagi? Kalau yang barengan tuh setahu saya dulu saya di SSMS itu dia harus
mendeklarasikan sebuah nama tabelnya dulu, Pak. Sebuah Jadinya itu pada insert into dokter itu nggak bisa langsung values gitu. Dia harus mendeskripsikan nama-nama tabelnya. Jadinya insert into dokter, habis itu, nama field dari tabelnya maksudnya, Mas. iya benar. Oh, kita coba Field. ya. Kita coba cara lain supaya lebih variatif. Saya dulu perasaan kayak gitu aja bisa sih. Kita coba insert into value, maksudnya fieldnya apa saja langsung dijabarkan. Iya. Berarti mulai dari kode dokter. Values-nya dihapus dulu, Pak. Nanti values-nya dipakai di bawahnya. Oh, kayak gini. Iya, jadi Dalam insert into kurung, dokter. dalam Iya. kurung berarti kan? Iya. Kode dokter, nama, alamat, gender, gaji, kayak gini, habis itu baru values. iya, mending di bawahnya, Pak. Jadinya nanti ngisi value-nya tuh bisa Per berapa baris kali. gitu? Iya, Per baris. Oh, baru kayak gini. Iya. Values-nya apa gitu ya? Iya, berarti nanti diurutin dari itunya, field-nya. Berarti D2, 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 D2. Values. Tetap kurung tutup semua ya, Mas? Iya, Pak. Kita coba. Berarti D3. Oke. Apa ini? P. Semarang. Emi Susanti. Kemudian D3. D4 kita selesaikan langsung sampai D5 ya. Bandung. Bandung, Andi Senyoto. Terus satu lagi. 3 juta Yogyakarta. MH atau Lutfi. Oke, semoga ini berhasil. Yang kita tutup. Nggak perlu kurung tutup lagi ya, langsung titik koma ya. Kita coba. Mas Leon, ini ada yang keliru di mana saya ngetiknya? Emi Susanti. Ada yang saya salah ketik nggak? Coba. Pak, saya mohon izin untuk jemput Ade dulu, Pak. Jadi saya izin off cam, Pak. Oh iya, silakan. Siapa ya? Andika, Pak. Oh, silakan Mas, silakan. Terima kasih, Pak. Oke, nampaknya belum berhasil. Mas Leon, Mas Faris, masih terpantau? Iya. Iya, masih, Pak. Ini apanya ya? D03 Emi Susanti Semarang. 03D. Coba.
Baru satu masuk. Tadi, Emis. tadi parameter untuk namanya berapa ya Pak? 30 ya harusnya cukup. Ini kelebihan. MH. Kayaknya masih cukup, Mas. Iya masih cukup. Sementara Berarti, satu-satu dulu aja nggak apa-apa. saya sambil coba di tempat saya Pak. Oke. Nanti kalau sudah berhasil, konfirmasi ya Mas. Kita coba ke tabel yang lain. Oke, rekan-rekan, silahkan kita coba pakai yang satu persatu dahulu berarti. Ini Jakarta. Oke. Udah 2 ya. Oke, silakan rekan-rekan bisa mengisinya sampai ke resep. Oke, langsung saya coba selesaikan saja ya. Rp1.500.000. Kemudian nah nanti saya itu ada kekeliruan. Seharusnya kan gendernya Pak Suwanto Raharjo seharusnya L. Nah nanti kita coba ya. Berarti kita gunakan untuk fungsi update-nya. Nah misalkan L ini P lagi Semarang, kemudian Emi Susanti. Oke. Kemudian ini 2. Kemudian Bandung. Andi Sunyoto. 4. Ada yang keliru kah? Oh, kurang koma. Kemudian 3. Oh, Andi Sunyoto seharusnya L juga ya. Nanti kita ganti juga ya. Yogyakarta. Kemudian Pak MH Taufik Lutfi. MH Taufik Lutfi. Ini saya salah ketik. MH ini 4. Oke. Sudah ada 5. Ini ada kekeliruan 2 yang kita salah. Select bintang from nama tabel. Itu untuk latihan menampilkan. Nah, di modul sudah ada itu untuk retrieving data atau menampilkan data. Select bintang from nama tabel. Nah, kalau hanya menampilkan semuanya ini kita pakai bintang. Tapi kalau lebih spesifik, misalkan ini dicontoh ada tampilkan semua data pasien, tampilkan nama dan gaji berdasarkan dari tabel dokter. Berarti kita bisa mencoba select nama, gaji. Kita ingin mengetahui dokter gajinya berapa. Kita bisa gunakan ini. Lebih spesifik, nama, gaji. Seperti itu. Kalau untuk lebih spesifik lagi, misalkan menggunakan klausa where. Ini biasanya tergantung terhadap kondisi yang harus dipenuhi dari setiap rekod yang akan dipilih menggunakan perintah select ya. Nah, di sini contohnya, contoh di sini misalkan saya ingin menampil beberapa operatornya itu kan ada.
ada sama dengan, ada lebih besar. Misalkan di sini saya ingin menampilkan nama dan gaji dari dokter yang gajinya where, gaji lebih besar misalkan 2 juta. Pakai ini bisa nggak? Nah, ini untuk klausa where tambahannya. Jadi yang tampil hanya yang gajinya di atas 2 juta. Yang gajinya 1,5, gajinya 2 itu tidak dihitung. Oke? Seperti itu. Kemudian di sini ada distinct. Distinct ini menampilkan data, tetapi data yang sama tidak ditampilkan berulang-ulang. Itu pakai distinct. Oke. Sampai ke select order. Select top 3. Oke. Oke. Seperti itu. Silahkan ada yang mau ditanyakan dahulu. Kita coba yang distinct, yang where, salah satunya. Nanti where bisa dicoba banyak. Ini ada between, ada like. Ini ada beberapa bagian yang sama. Not, or. Itu pakai kondisi ya. Nah, kalau selanjutnya misalkan distinct. Contoh select distinct from tabel. Berarti apabila kita menggunakan distinct ini ya, jadi data yang sama tidak akan ditampilkan berulang-ulang. Kita coba select saja, select. Kita bedanya apa? Select distinct. Distinct. Kolomnya. Kolom ini pakai kurung siku. Kalau di sini nggak pakai bisa nggak? Coba misalkan gaji. Kalau sama kayak tadi nama gaji. Dulu Mas Faris nyoba yang distinct pakai seperti apa? Nama gaji dari dokter. Nom dokter. Benar. Dokter. Ini masih file, berarti harus yang satu field sama semua atau gimana ini? Terdapat banyak perintah yang jika terdapat banyak data dalam satu kolom. Oh, ini dalam satu kolom yang sama ya. Berarti hanya satu kolom saja ya. Berarti contoh misalkan saya menampilkan hanya di kolom gaji misalkan. Oh, ini berarti hanya ke misalkan gaji. Di sini kan ada 2 juta, 2 jutanya ada 2 ya. Nah, tetapi yang ditampilkan hanya ini saja. Tidak di-repeat, tidak diulang. Itu untuk yang distinct. Oke. Selanjutnya, setelah distinct, kita coba between. Nah, perintah between ini mengambil beberapa data yang terletak antara nilai di dalam klausa between. Ini khusus tipe datanya, between bisa dipakai tipe datanya khusus numerik dan string ya. Nah, jadi kita bisa coba misalkan kasusnya apa ini? Select yang ininya numerik ya, numerik dan string. Kita bisa memungkinkan di dokter atau belum? Yang sekarang mau nampilin yang apa, Pak? Yang between. Between. Sekarang coba yang between, Mas. Ini between kasusnya di tabel dokter memungkinkan atau enggak nih? Coba. Berarti daftar kolom sama dari tabel kita coba. Kan harus ada numerik dan string. Berarti numerik
Kalau nama dan gaji memungkinkan nggak? Kita coba dulu ya. Berarti select nama, gaji, from tabel, dokter, where. Where kondisinya, coba ini lama nggak saya coba nih yang between. Mas Leon sudah berhasil mencoba yang tadi? Baru mencoba, Pak. Oke, kita between, coba saya carikan Select kasus. nama gaji. Ini mau apa, Pak? Between dulu. Kita coba contoh yang between. Oke, between ya. Berarti kan select dia harus mengundang daftar kolomnya. Ini yang mau dikasih kisaran apa, Pak? Nah, enggak. Ini kan saya baru ada datanya, baru data dokter. Memungkinkan nggak between kita kasusnya pakai data yang ada di dokter? Bisa sih, Pak. Nah, kita coba dulu. Soalnya yang lain belum saya isi. Jadinya berarti select apa yang mau di ini berarti gaji saja sih, Pak. Misal select gaji, terus from misalnya dari tabel dokter ya, where-nya itu kondisinya. Kondisinya itu misalnya misalnya di sini kita Between pakai kondisi. mengambil beberapa data yang terletak di antara nilai. Oh, ini batas, berarti mau menampilkan gaji antara, misalkan antara 2 juta sampai 3 juta. Berarti yang tampil kan 2,5 juta. Perkiraan saya seperti itu, benar nggak? Kalau nggak gampangnya gini aja, Pak, untuk praktek kita nampilin semua gajinya aja. Misalnya select bintang from dokter, habis itu kita kasih kondisi menggunakan where. Where-nya itu kita berdasarkan gajinya ya, Pak. Gaji langsung tulis between saja. Where gaji between. Kita nggak usah pakai kondisi, nggak usah pakai sama dengan, Pak. Langsung aja where gaji. Ya, where gaji between. Di sini kan ada 2.500.000. Misalkan gini, 1.500.000. Pakai pakai N ya. 3 juta. Iya. Tampil semua, Mas. Kita lebih batasi, lebih spesifik, misalkan. Berarti kita nggak usah nampilin semua. Nah. Oke, kita coba antara 2 juta sampai 3 juta. Oh? Kasarannya ikut semua ya? Iya, Pak. Mending between-nya itu misalnya dari 1.000 gitu bisa seharusnya, Pak. Between 1.000 sampai 2 juta. Nanti yang muncul ada berapa gitu. 1 juta mungkin ya. Coba. Ya, mungkin 1 juta. 1 juta. Sampai 2 juta misalkan. Ya. Oke. Ya. Oke. Gambarannya kayak gitu. Untuk contoh saja. Untuk yang between. Nah, untuk yang top 3, perintah top ini digunakan untuk menampilkan beberapa data paling atas dari hasil select. Berarti yang D1 ya, paling atas. Kita coba ya. Select top 3 from dokter. Ini bisa nggak coba? Kayaknya dulu Mas Faris juga pernah nyobain ini. Select top 3. Top 3. Apa perlu diganti coba? Ini kayaknya support nggak ya MariaDB? From dokter. Oh, nggak support berarti. Dulu pakai cara apa ya, Mas? Kalau nggak salah dulu Mas Faris pernah nanya ini, pernah nyoba yang ini. Kalau di modulnya pakai where sih. Top. Pakai apa? Coba saya cek.
Kayaknya ada deh dulu. Oke. Rekan-rekan sudah sampai mana yang lain? Nanti untuk yang top 3 kita skip dulu nggak apa-apa. Sambil saya coba-coba dulu untuk yang top 3. Oke. Mbak Farisa sudah sampai mana? Seluruh tabel apakah sudah bisa terisi? Belum semuanya saya isi, Pak. Oke, silahkan nanti Baru yang dilanjutkan. dokter. Oh, baru yang dokter. Oke, berarti sama seperti saya. Nah, rekan-rekan, nanti silahkan untuk latihan, nanti dikumpulkan lagi ya, untuk menambah latihan rekan-rekan, dikumpulkan lagi. Seperti biasa pengumpulannya, di Waskita, nanti saya siapkan untuk yang di Waskita. Jadi nanti setidaknya rekan-rekan mengisi sampai seluruh tabelnya terisi, kemudian boleh ditambahkan sampai mencoba perintah select, kemudian distinct, sama between. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu, silakan. Terkait dengan tugas. Bapak, saya izin bertanya. Silahkan. Bentar. Oh, Kan ada. ini Pak, tadi kan saya udah ngisi pasien ya Pak. Terus Ya. ada yang ketukar namanya. Oh, kita nanti pakai update ya. Ketukar namanya. Misalkan namanya siapa, Mbak? Yang Anda tukar. Tadi yang harusnya Randi jadi Dava. Harusnya Randi jadi Dava. Oh, mungkin nanti kita pakai perintah update. Perintah update nanti ada di modul keberapa ya? Nanti coba kita bahas perintah update. Update itu masuk ke perintah, pertemuan besok, Mas. Kita coba masuk ke pertemuan besok. Misalkan contoh sederhana di sini, misalkan saya seharusnya Suwantoro Harjo P ya. Seharusnya kan L ya. Ini L, yang P cuma 1 ya. Benar nggak, Mbak? Saya masih Iya, share Pak. screen ya. Nah, saya mau update ya. Saya contohkan sedikit misalkan. Kita coba sama-sama. Berarti update ini di modul juga sudah ada, tapi kita coba dulu nggak apa-apa. Ini untuk sampel 1. Perintah update. Mana? Perintah update. Ini like, will chart. Nah, ini update, nama tabelnya apa, set kolomnya, kemudian kolom yang mau diganti berdasarkan kondisi apa. Oke, kita coba untuk perintah update-nya. Berarti update nama tabelnya dokter misalkan. Nah, dokter kemudian set yang mau diubah tabel apa? Apa kolom apa? Berarti gender. Berarti yang nanti Anda ubah kan nama ya, gender sama dengan L. Kondisinya nama. Oh, ini berdasarkan gendernya apa ini?
Misalkan tadi ini ditulis komplit. Misalkan tadi yang mau kita gantikan D002 ya. Berarti kita coba langsung spesifik saja. Gender sama dengan L misalkan ya. Berhasil atau coba? Enggak, kita coba. L. Kemudian where kondisinya apa? Ini berdasarkan kondisinya kita mengubah ini ya. Nah, kondisinya pakai ini. Berarti where KD dokter sama dengan D2. Kita coba. Nah, kita apakah berhasil? Query oke, seharusnya berhasil. Kita select bintang from nama tabel. Suwantoro Harjo sudah L ya, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Pak. Coba dulu. Saya Berarti dulu. kalau punya Anda misalkan kebalik, berarti Anda misalkan seharusnya Suwantoro Harjo di 3. Berarti saya acuannya di sini nih, ya. Oh iya, Pak. Iya, Oke. di kodenya berarti kode pasien kan, Pak? Iya. Oh ya, saya coba dulu, Pak. Nah, ini saya Terima kasih. selesaikan, ya, saya selesaikan untuk yang kode 3, berarti ini seharusnya L juga. Kode 4 juga L. Seperti ini. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi, silakan. Ini saya nyoba. Oke, nggak ada ya. Berarti terkait tugasnya juga sudah cukup jelas ya. Silakan nanti dilengkapi lagi di Waskita. Nanti saya siapkan untuk rekamannya sama untuk tugasnya. Berarti di Waskita MBD mana ya? Ini. Berarti tugas minggu keempat. Tugas minggu keempat. Oke. Untuk yang dikumpulkan sama ya. File doc. File doc atau PDF sama dan ininya ya. SQL-nya. SQL. Oke. Pak. Pak. Dalam. Silakan Mas. Saya belum absen, Pak. Aduh, Mas. Ternyata udah ketutup, Mas. Oh, udah ketutup ya? Nggak apa-apa, Mas Daman. Nanti di akhir pertemuan kan saya akan selalu rekap jumlah presensinya. Nah, nanti tinggal konfirmasi ke saya edit manual. Oke? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Oke, tidak ada ya. Mau tanya, Pak. Silakan Mas Ahsan. Ini saya mau ngisi tabelnya, tapi yang gendernya saya nggak mau masuk. Boleh share screen, Mas. Silakan. Nggak bisa join ya, Pak? Ini saya masih pakai HP, Pak. Maaf, Mas. Gimana? Nggak bisa join, Pak. Oh, nggak bisa join. Ini saya masih pakai apa? HP. Oh, tadi kasusnya gimana, Mas? Ini kayak nggak bisa ngisi datanya itu loh ke tabelnya. Nggak bisa ngisi datanya. Oh iya, berarti tadi tipsnya kalau nggak bisa ngisi datanya, tipsnya sama seperti saya tadi. Waktu salah mencoba kayak gini, Mas. Jadi kalau nggak bisa ngisi datanya, kita pakai perintah DSC dulu, Mas. Misalkan DSC tadi kan ada perintah DSC, nama tabelnya apa? Describe. DS. Ini nama tabelnya dokter.
Nah, kita cek dulu. Kita pastikan urutannya pas. Oke? Baru nanti insert into-nya disesuaikan nih seperti ini. Nah, kalau kayak gini nih bener nih. Gender baru gaji. Kalau tadi kan saya gender dulu baru alamat. Coba dicek. Udah bener, Pak. Iya, udah bener, Pak. Share screen via HP bisa nggak, Mas? Kelihatan nggak? Di foto maksudnya. Bisa nggak? Sebentar. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Bagaimana saya mengatasinya ya? Nggak bisa share screen, kenapa, Mas? Lewat grup WA mungkin. Oh, boleh. Share screen lewat di screenshot. Oke, mana ya? Udah masuk Nggak belum? bisa, Pak. Nggak bisa ya? Iya. Nanti aja mungkin, Pak. Saya WA. Oke, nanti WA saya nggak apa-apa. Iya, lewat. Oke, terima kasih Mbak Aksen. Nanti WA secara pribadi nggak apa-apa, atau kita meet lagi juga nggak masalah. Oke, terima kasih. Mohon izin, marilah kita tutup sesi kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.